Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Dini Likuando Nababan, nomor induk siswa 0553981142. Di sini untuk memenuhi tugas laporan praktik 1, yaitu mata kuliah basis data, kode jurusannya sistem informasi. Di sini kita mempunyai tugas yaitu membuat ERD perguruan tinggi. Pada contoh kasus, pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mampu mengajar minimal satu mata kuliah. Berdasarkan contoh kasus di atas, maka akan dilakukan tahapan-tahapan pembuatan ERD sebagai berikut. Yang pertama yang perlu kita identifikasi adalah menetapkan seluruh entity yang terkait penjelasannya. Untuk melakukan identifikasi seluruh entity, kita harus dapat memahami setiap kalimat dari kasus sampai menemukan entitas tersebut. Dari contoh kasus yang di atas, kita bisa dapat identifikasi 3 entitas, yaitu yang pertama adalah mahasiswa. Kedua adalah mata kuliah, dan ketiga adalah dosen. Yang kedua, menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entity beserta kunci key-nya. Untuk menetapkan kini kita mempunyai 2 tahapan, yaitu atribut entity yang telah diidentifikasi. Yang pertama adalah dalam kasus tidak jelas, atribut tersebut entity secara rinci. Ada 3. Mahasiswa memiliki atribut NIM, nama mahasiswanya. Yang kedua, mata kuliah memiliki atribut kode MK, nama mata kuliah. Yang ketiga, dosen memiliki atribut NID atau nama dosen. Nah, pada kasus ini kita akan membuat grafiknya sebagai berikut. Kita membuat dulu NIM-nya tadi, kemudian nama mahasiswa, dan itu termasuk di mahasiswanya. Yang kedua yaitu mata kuliah. Mata kuliah ini terdiri dari 2, kode MK dan nama MK-nya. Yang ketiga adalah dosen. Yang dosen ini ada 2, NID sama nama dosennya. Dan ketiga, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entity yang beserta kunci tamu atau foreign key. Nah, tadi setelah mendapatkan entity dan atributnya, tahap yang ketiga adalah melakukan identifikasi relasi yang memungkinkan beserta kunci tamu atau foreign key. Dalam menentukan relasi tersebut, salah satu cara untuk memudahkan kita adalah dengan membuat matriks relasi antar identitas. Kita bisa lihat di tabel matriks relasi yang ini. Entitinya terdapat mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Di mahasiswa kita bisa lihat untuk mahasiswanya kosong, nah mata kuliah dan dosen. 4. Menentukan derajat kardinalitas atau cardinality ratio. Berikut adalah sesuai dengan tahapan keempat, yaitu penambahan derajat kardinalitas. Dalam penambahan derajat tersebut, kita harus memahami kasus antar entity. Antar entity tersebut 1 ke 1 atau 1 banding 1, 1 banyak 1 banding N atau N banding 1, atau banyak M banding N. Untuk mendeteksi derajat kardinalitas, perhatikan rangkaian dari kasus sebagai berikut. Nah, ada 2. Yang pertama, banyak mahasiswa mengintegrasi banyak mata kuliah. Yang kedua, banyak dosen mengajar minimal 1 mata kuliah. Sehingga bisa disimpulkan dari yang di atas, relasi tersebut ada 2, yaitu antaranya pertama mahasiswa dengan mata kuliah adalah
M banding N, banyak ke banyak. Yang kedua, dosen dengan mata kuliah adalah 1 banding M atau 1 ke banyak. Yang kelima, untuk melengkapi entitas simpunan relasi dengan atribut-atribut deskripsi atau non-key. Untuk tahapan terakhir adalah tahapan 5, yaitu melengkapi himpunan entitas tadi dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif non-key. Dapat kita lihat relasi yang banyak ke banyak atau M banding N, yaitu antara mahasiswa dengan mata kuliah. Jika relasi dari setiap entiti memiliki nilai banyak ke banyak atau M banding N, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entiti atributnya adalah primary key dari setiap entiti yang terhubung. Maka hasil RD-nya sebagai berikut. Nah, kita bisa lihat gambarnya di sini untuk grafiknya. Untuk mahasiswa, pertama itu ada komponen tadi 2, NIM dan mahasiswanya, dan kemudian prosesnya mahasiswa tersebut meregistrasi. Di dalam registrasi MK tersebut ada 2, untuk NIM dan kode MK-nya. Nah, setelah diregistrasi, dia akan memilih mata kuliahnya. Nah, di dalam mata kuliah ini harus ada kode MK-nya atau mata kuliah baru sama nama mata kuliahnya. Setelah dia meregistrasi dan memilih mata kuliahnya, dia mengajar. Untuk mengajar ini mengajar musik, kemudian ke dosen. Dosen ini ada nama dosen sama NID, nama nick dosennya. Kemudian ini adalah tampilan dari final ARD perguruan tinggi. Mungkin cukup sekian dari saya untuk tugas 1. Terima kasih.